Baik, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi pertama dari kelas 12, yaitu materi tentang listrik statis. Oke, kita akan mempelajari ini, apa sih maksudnya listrik statis itu ya. Jadi di sini listrik statis itu pengertiannya adalah gerak elektron. Jadi gerak elektron, kenapa nggak proton ya? Karena proton itu tidak bisa bergerak ya. Gerak elektron akibat interaksi. Nah, interaksi antar benda bermuatan. Oke. Di sini ada kata-kata penting, yaitu ada benda bermuatan dan bagaimana hasil interaksinya. Sebenarnya materi ini pernah kita pelajari waktu kelas 9 dan mungkin agak sedikit lupa gitu ya. Nah, kita review dulu sih apa sih benda bermuatan gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan benda bermuatan? Nah, yang kita kenal benda bermuatan itu ada 3 jenis. Nah, ada benda yang pertama yaitu benda positif, yang kedua ada benda negatif, dan yang terakhir ada benda netral. Nah, bedanya dari ketiga benda ini apa gitu ya? Jadi bedanya di situ di jumlah protonnya. Di sini jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron untuk benda positif gitu ya. Untuk elektron yaitu benda negatif itu jumlah protonnya lebih sedikit. Nah, lebih sedikit dari jumlah elektron. Nah, untuk benda netral, jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Nah, ini benda-benda bermuatan. Nah, apakah semua benda itu bermuatan? Tidak, ada beberapa benda. Nah, sebenarnya kalau ingin tahu benda itu apa saja yang bisa dijadikan benda bermuatan, itu buka kembali di buku kelas 9 materi listrik statis. Nah, kita lanjut lagi untuk hasil interaksinya. Nah, hasil interaksinya itu seperti apa sih, Mas? Ya, hasil interaksinya. Nah, hasil interaksi. Untuk hasil interaksi, di sini kita kombinasikan jadi dengan cara mendekatkan benda-benda bermuatan yang disajikan di atas gitu ya. Misalkan nih, saya punya benda positif. Saya dekatkan dengan benda positif dengan jarak tertentu gitu ya, ada jaraknya gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya. Terus ada lagi benda negatif misalkan. Dengan benda negatif didekatkan. Apa yang terjadi? Benda positif didekatkan dengan benda negatif, apa yang terjadi? Benda positif didekatkan dengan benda netral, apa yang terjadi? Dan yang terakhir, benda negatif didekatkan dengan benda netral, apa yang terjadi? Nah, di sini hanya mereview sejenak gitu ya, materi kelas 9. Jadi kalau benda positif dengan benda positif sejenis, dia akan ditolak gitu ya, tidak bisa ditarik. Begitu juga muatan yang negatif ini, benda bermuatan negatif juga akan saling tolak-menolak jika sejenis. Namun, kalau positif dan negatif, nah ini saling tarik-menarik. Nah, bagaimana dengan netral? Netral dengan positif, bagaimana? Ternyata juga tarik-menarik. Kalau negatif dengan netral juga tarik-menarik. Nah, di sini. Kalau positif dan negatif tarik-menarik itu contohnya apa? Contohnya mika yang digosok di rambut, terus mika itu ditempelkan di kertas, kertasnya nempel. Nah, itu yang disebut dengan kondisi negatif nempel ke netral ya. Karena kertasnya kan netral, tidak memiliki muatan. Nah, tarikan atau tolakan ini yang disebut sebagai gaya. Jadi, mereview kembali. Jadi, hal-hal yang diinteraksikan di sini tarik, baik tarik ataupun ditolak, ini yang disebut dengan suatu konsep yang bernama gaya. Sehingga materi pertama nanti yang kita pelajari adalah gaya kolom. Nah, itu benang merahnya ya. Oke. Kita bahas yang bagian pertama yaitu gaya kolom. Nah,
Coulomb. Nah, singkat FC ya. Kenapa? Karena penemunya adalah Pak Coulomb ya. Nah, gaya Coulomb ini jadi pengertiannya itu adalah tarikan atau tarik atau coba ini dihapus dulu sedikit, tarikan atau tolakan dua benda bermuatan yang saling didekatkan ya. Jadi talikan atau tolakan dua benda bermuatan ya. Nah, bermuatan. Nah, di sini untuk gaya Coulomb sendiri dia itu adalah besaran vektor. Ini adalah besaran vektor ya, vektor. Nah, besaran vektor itu kalau di kelas 10 dia itu memiliki arah dan juga nilai ya. Jadi arah dulu dan juga nilai ya, nilai. Nah, di sini bagaimana ilustrasi arah? Nah, kita bahas dulu yang berkaitan tentang arahnya dulu. Nah, arahnya dulu. Nah, arahnya bagaimana sih, Mas? Nah, arahnya itu ya cuma ada dua dari hal yang pernah dibahas sebelumnya ini, tolak atau tarik gitu ya. Jadi kondisinya itu misalkan ada benda yang sejenis arahnya gitu, misalkan positif dengan positif gitu, dengan jarak tertentu, misalkan R, maka arahnya itu adalah saling tolak menolak ya. Nah, begitu juga kalau beda jenis gitu lah. Misalkan ada benda positif dengan benda negatif dengan jarak tertentu, nah, maka dia akan cenderung tarik menarik ya. Nah, itu arahnya, cuma ada dua ini aja. Berikutnya untuk nilai itu bagaimana? Nah, nilainya. Nah, nilainya ini bagaimana gitu loh. Kalau nilai persamaan yang pernah kita bahas di kelas 9 gitu ya. Misalkan ketemu sama Mas Badrus. Nah, di sini gaya Coulomb itu persamaannya K Q1 Q2 dibagi dengan jarak dua muatan dikuadratkan. Misal kalau ini disebut benda 1, ini benda 2 gitu ya. Nah, untuk nilai-nilainya bagaimana gitu lah. Nah, bagi yang lupa, kita akan bahas sedikit keterangannya ya. Nah, di sini untuk keterangannya, untuk gaya Coulomb sendiri, satuannya dia adalah Newton ya. Newton. Nah, untuk Q dan Q2, jadi Q1 atau Q2, itu adalah muatan. Nah, muatan. Satuannya Coulomb. Kalau R itu apa Mas? Itu jarak antar muatan ya, jarak dua muatan. Jarak dua muatan. Nah, satuannya adalah meter. Nah, yang menjadi fokus utama di sini adalah K-nya. Jadi K sendiri, jadi K itu adalah konstanta Coulomb. Jadi konstanta Coulomb. Nah, nilai K sendiri kalau SMP kan tidak dijelaskan. Tapi kalau SMA ini butuh dituliskan. Jadi nilai K di sini adalah 1/4 pi epsilon. Nah, epsilon itu apa? Permitivitas medan listrik. Nah, di suatu medium gitu. Jadi medium interaksinya di mana gitu loh. Jadi di sini epsilon sendiri itu bisa dituliskan. Jadi epsilon sendiri itu nilainya, jadi epsilon itu adalah K dikalikan epsilon 0. Jadi K dikalikan epsilon 0. K itu apa sih Mas? Jadi benda yang atau media di antara dua benda yang berinteraksi. Apakah di antaranya itu diinteraksikan di udara atau di tertentu gitu lah. Nah, epsilon 0 sendiri di sini epsilon 0. Jadi epsilon 0 itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, jika di sini nanti jika udara, nah udara di situ K-nya adalah 1, maka nilai dari K-nya, jadi nilai konstanta Coulombnya, jadi konstantanya menjadi 9 kali 10 pangkat 9. Seperti halnya yang kita pelajari di banyak-banyak buku ya. Kalau di medium, nah di medium nanti K-nya itu, nanti K medium itu
diketahui di soal. Nah, itu di K ya. Nah, kalau sudah kita bahas gaya kolom, jadi sepaket saja dengan bagaimana hasil medan listriknya, Mas. Nah, kita akan bahas kalian dengan materi medan listrik. Nah, medan listriknya atau E ya. Jadi di sini untuk medan listrik, biar manis kasih itu ya. Apa sih pengertian medan listrik? Nah, medan listrik itu daerah. Jadi daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik ya, atau gaya Coulomb-nya. Good. Nah, di sini medan listrik ini dia sama karena sama seperti gaya Coulomb. Dia itu adalah besaran vektor. Nah, vektor. Jadi dia punya nilai sama arah gitu ya. Punya arah dan nilai gitu ya. Nah, di sini arahnya bagaimana? Itulah kita bahas dulu ya. Arahnya bagaimana? Itulah arahnya. Nah, di sini dari benda bermuatan yang kita dapatkan tadi bahwa ada benda positif dan ada benda negatif gitu ya. Kalau benda positif, di sini arah medan listriknya dia itu cenderung menyebar gitu. Menyebar semua gitu ya. Menyebar ya. Nah, kalau negatif dia cenderung menerima gitu lah. Misalkan kita kasih warna berbeda itu ya, biru itu ya. Nah, gitu. Nah, di sini kita uji pada jarak tertentu ini ada muatan uji gitu ya, Ki uji itu, Ki uji. Kalau nggak ada disebut proton gitu ya. Bagaimana hasilnya? Kalau arah medannya di sini dia cenderung bergerak ke kanan gitu ya, arah medannya ke kanan. Nah, medan listriknya ke kanan gitu. Nah, gaya kolomnya kemana, Mas? Nah, gaya kolomnya kalau positif-positif dia cenderung ditolak gitu lah, gaya kolomnya di sini. Semisal kita coba lagi untuk Ki uji diinteraksikan dengan sumber muatan negatif gitu ya. Nah, ini Ki ujinya itu positif. Bagaimana kalau yang negatif? Nah, medannya cenderung ditarik gitu ya. Cenderung ditarik. Terus gaya kolomnya gimana? Ya menarik gitu ya. Nah, menarik seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana nilai medan listriknya itu gitu ya. Medan listriknya itu bagaimana nilainya? Nah, itu bisa diambil. Nah, jadi medan nilainya bisa ada ya, nilai itu jadi gaya listrik itu, medan listrik itu sama dengan gaya kolom dibagi Ki uji. Nah, kalau seandainya kita jabarkan gitu ya, gaya kolom itu kan ada K, Ki sumber, Ki uji dibagi jaraknya. Jadi di sini ada jarak itu ya, kebaca R itu ya, dikuadratkan dibagi Ki uji, maka ada yang bisa dicoret gitu ya. Jadi jaraknya gitu, ini coret cis, sehingga persamaan yang kedua yang dihasilkan bahwa medan listrik itu sama dengan ya, Ki dari sumber dibagi jaraknya ya, dikuadratkan. Nah, ini nilainya gitu ya. Untuk apa namanya? Untuk pengertiannya seperti apa namanya? K itu apa, Ki itu apa sudah dijelaskan di kolom ya. Hanya menambahi di keterangan bahwa E ini, jadi E itu adalah medan listrik ya. Jadi E itu adalah medan listrik, satuannya Newton per Coulomb ya. Nah, itu saja untuk gaya dan medan listrik. Ada catatan tambahan. Jadi nanti catatan tambahannya di situ ya. Jadi catatan tambahannya atau catatan di sini catatannya itu yang terpenting bahwa penyelesaian soalnya nanti menggunakan analisa vektor. Jadi penyelesaian dikaitkan dengan analisa vektor. Nah, analisa vektor. Nah, ini yang tersusah. Umumnya yang ditanyakan menggunakan teknik analisa vektor. Nah, mungkin adik-adik misalkan lupa atau bagaimana, bisa dibuka lagi di kelas 10 materinya.
Nah, itu aja untuk ringkasan singkat mengenai listrik statis. Bisa dibaca ulang atau di screenshot ya. Baik, kita lanjutkan. Kakak akan menjelaskan mengenai latihan soalnya ya. Ini sudah ya, tak hapus. Nah, untuk latihan soal, baik, ini latihan soalnya. Kita tulis dulu untuk latihan soal di sini. Nomor 1 ya. Good. Perhatikan grafik di bawah ini, ada grafik listrik F berjarak F antara dua muatan Q1 dan Q2. Ada grafiknya ya. Hati-hati di sini bahwa F-nya itu nanti berpangkat 10 pangkat 9 ya. Konseta kolomnya 9 kali 10 pangkat 9, berarti di udara, Q2-nya itu sama dengan 2 kali Q1. Ini kata kuncinya ya. Maka besar muatannya bagaimana gitu lah. Jadi konsep yang kita pakai, jadi konsepnya, jadi solusinya lah gitu ya. Solusinya, nah, solusinya kita pakai persamaan gaya kolom. Ingat-ingat gaya kolom. Nah, di sini supaya adik-adik ingat, maka harus dituliskan berulang-ulang gitu ya. Jadi yang gaya kolom yang mana sih? Yang K, F, C sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R kuadrat ya gitu ya. Nah, itu. Nah, ini. Good. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ambil satu, karena yang diminta adalah besar muatan antara Q1 atau Q2 gitu ya. Kita ambil satu sampel dari data ini gitu lah. Misalkan kita ambil data dari 18, jaraknya 1 ya. Dengan menggunakan persamaan ini, maka gaya kolomnya kita hitung. Jadi gaya kolomnya tadi 18 kan, berarti 18 kali 10 pangkat 9 itu sama dengan ya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya tetap kita pertahankan Q1, Q2-nya kita ganti menjadi 2 kali Q1 gitu loh. Dibagi dengan jaraknya. Jaraknya 1 kuadrat ya. Sehingga ini bisa dicoret gitu ya. Jadi coret sama dengan 9, 9, ini coret, seret, 2. Ini juga coret, jres. Oke. Sehingga yang kita dapatkan ini adalah 1 sama dengan Q1 berarti Q1 kuadrat dibagi 1 kuadrat juga 1 kan itu ya. Sehingga kita dapat di sini bahwa Q1 bernilai 1 kolom gitu lah. Sehingga Q2-nya berapa? Ya, Q2-nya tadi 2 kali Q1 sehingga dapat 2 kolom ya. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kunci yang tepat itu adalah yang B. Paham ya? Oke. Selanjutnya soal yang kedua. Kita coba soal yang kedua agak lebih susah. Yaitu seperti ini. Soalnya hot gitu ya. Baik, ini masuk ke latihan soal 2. Jadi ini latihan soal yang kedua ya. Oke, latihan soal yang kedua dikasih garis biar manis. Pada titik sudut segitiga sama kaki, jadi sama kaki itu ininya sama ya, ininya sama. Segitiga sama kaki itu ininya sama sisinya. Masing-masing muatan diberi petunjuk seperti pada gambar. Hanya ada resultan gaya kolom di Q yang ini plus Q itu berapa? Anggap aja di sini ini muatan ya, anggap ada yang 1, ini muatan 2, ini muatan 3 ya. Nah, coba kita interaksikan karena ini di sini gaya ya, ada gayanya ya. Kita ambil, misalkan 1 sama 3 nih, cara solusinya bagaimana gitu ya. Nah, ingat-ingatan gaya kolom itu adalah sebuah vektor. Jadi solusinya nanti di sini, solusi yang pertama kita ingat nih. Jadi gaya kolom, nanti kita harus pakai gaya kolom. Nah, yang kedua, pasti ini banyak nih, lebih dari satu vektor. Maka kita akan menggunakan analisa vektor. Analisa vektor. Coba, ini hipotesa kita ya. Untuk menyelesaikan solusi dari soal di atas. Baik, sekarang kita uji solusi kita. Misalkan kita ambil nih muatan 1 dengan muatan 3, positif dengan positif. Maka cenderung akan tolak
menolak gitu ya. Anggap aja tulisannya di sini F31. Jadi gaya kolom di muatan 3 karena interaksinya di muatan 1 gitu loh. Kalau 2 dan 3 bagaimana? Positif negatif ditarik kan itu ya. Nah, ditarik. Straight. Berarti di sini F32 ya. Kalau kita ambil di sini kita import lebih detail gitu ya di sini, maka gambarnya kan seperti ini. Ini muatan Toski ya gitu ya. Nah, gambarnya kan di sini. Loh, sini ini F31, di sini woi, di sini F32. Sehingga resultannya kan di sini ya. Ini adalah F resultan. Nah, solusinya bagaimana? Nah, mintanya soal bentuk persamaan. Nah, ingat, ini adalah segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu otomatis ada sudut yang sama. Nah, ini anggap aja, ini kan sama sudutnya. Nah, ini sudutnya sama, straight, berarti sudut sama. Nah, kalau seandainya kita proyeksikan dengan yang resultan, maka ini juga akan sama. Sudutnya mereka sama, tiga-tiganya. Nah, ini sama ini juga sama. Nah, sehingga kita tulis nih di sini. Nah, sudutnya sama. Nah, baik. Otomatis jika kita ambil ini saja, gitu ya, maka kita akan mendapatkan Pitagoras. Nah, di sini. Nah, gini. Oh ya, Pitagoras. Sini ya. Di sini ada FR, di sini ada F32. Nah, ini tambahannya ya. Sehingga di sini kita bisa menyelesaikan ada sudut tertentu menggunakan salah satu sifat dari trigonometri, yaitu nilai cos ya, cos theta ya, ya samping miring ya, samping dan miring. Nah, jadi sampingnya itu adalah FR-nya, dan miringnya itu adalah F32 gitu loh. Ini solusinya ya, yang ditawarkan. Nah, tapi yang menjadi masalah nilai cosnya berapa gitu ya, nilai cosnya itu ya, nilai cosnya berapa? Nah, kita bisa ambil dari segitiga yang tadi kita buat di sini. Kita buat lagi, ulang segitiga separuh saja. Nah, gini untuk mendapatkan sudutnya. Nah, ini sudutnya kan theta ya. Di sini ada R, di sini ada A. Oh, bukan A, tapi setengah A. Nah, kalau dari sini kita dapat bahwa cos theta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya kan setengah A, miringnya adalah R. Sehingga nilainya menjadi A per 2R. Nah, dari sini kita masukkan ke solusi terakhir gitu ya. Sehingga hasilnya itu menjadi A per 2R sama dengan F resultan dibagi F32. Sehingga dengan mengalihkan silang, jadi FR-nya itu sama dengan A per 2R dikalikan F32. Gunakan solusi gaya kolom yang tadi ya. Berarti A per 2R dikalikan K, karena kan sumbernya kan Ki besar ya. Satunya Ki kecil. Loh, negatif positifnya di mana, Mas? Positif negatif itu adalah penentu arah ya. Dan jaraknya antara Ki besar dan Ki kecil adalah R dikuadratkan ya. Sehingga solusinya FR-nya itu sama dengan K, Ki kecil A per 2R pangkat 3 ya. Nah, ada jawabannya enggak di situ? Ada ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah B. Oke, itu jawabannya. Selanjutnya soal terakhir. Kita bahas lagi soal terakhir. Kita insertkan soalnya dulu. Oke, soal terakhir. Ini latihan soal yang ketiga. Nah, latihan soal yang ketiga. Oke, ditarik, seret, gitu ya. Baik, ada dua buah muatan P dan Q masing-masing min 9 mikrokolom dan plus 4 mikrokolom terpisah pada jarak 24 berada di udara. Berarti K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 ya. Titik R terletak pada garis hubung dua muatan dan resultan listriknya 0. Resultan medan listriknya 0. Nah, ini kata kuncinya. Dia mintanya ininya 0. Oke. Jarak R-nya terhadap P itu berapa gitu ya. Jadi kalau kita gambar di soal itu ada muatan P di sini ya. Ini ada P, di sini ada Q. Oke.
P-nya di situ minus, ininya plus gitu ya. Ininya nilainya 9 mikrocoulomb, di sini 4 mikrocoulomb gitu ya. Nah, dia memiliki jarak 24 cm. Oke, 24 cm. Nah, di sini titik R itu ditaruh di mana supaya medan listriknya 0. Nah, kita akan bingung nih, kita harus mencoba-coba gitu ya. Sehingga di sini ada trik khusus, ya, bisa disebut cara cepat lah, ada triknya. Nah, trik bisa dipakai. Di sini, jika muatan sejenis yang diinteraksikan, jadi kalau muatan yang diinteraksikan itu sejenis, nah, supaya E-nya sama atau gayanya sama dengan 0, jadi supaya E-nya atau F-nya bernilai 0, maka kalau sejenis ditaruh di tengah-tengah. Jadi Q-nya itu ada di tengah. Itu trik yang pertama. Jika yang kedua, jika muatannya beda jenis. Nah, muatan beda jenis. Nah, beda jenis. Supaya E-nya, jadi di sini E atau F-nya bernilai 0, maka Q-nya nanti, Q-nya itu ada, nih spesial ya, ada di luar dekat muatan kecil. Ingat, muatan kecil. Apa itu maksudnya ya? Ini ada muatan kecil. Nah, kita aplikasikan di soal ini ya. Di sini ada kata-kata 9 sama 4. Meskipun penjabarannya 9 itu adalah minus, kalau 4 itu kan plus ya. Antara 9 sama 4, mana yang terkecil? Pasti kalau di matematika bilangnya min 9 dari garis bilangan. Ternyata kalau di fisika, karena positif dan negatif itu penentu arah, maka nilai yang terkecil bukannya min 9, tapi 4. Karena jumlah muatan paling kecil adalah di 4, ditaruh di sini nih, muatan ujinya ya. Kita kasih warna biru lah, kita biru lah di sini ya. Ada Q-uji lah di sini ya. Q-uji, positif berarti ya. Nah, berjarak X. Coba kita interaksikan di situ ya, hasil gayanya, hasil medan listriknya. Nah, untuk Q dengan Q-uji, maka positif dan positif, maka medan listriknya kan akan bergerak ke kanan gitu ya. E dari Q-an gitu ya. Terus kalau yang P bagaimana? Positif negatif, medan listriknya akan bergerak ke kiri gitu. Nah, ini EP. Otomatis di sini solusinya nanti penyelesaiannya bahwa E di Q-uji, nah Q-uji harus bernilai 0. Di situ arah apa-nya berbeda karena mereka kan vektor ya. Anggap aja di sini adalah EP dikurangi EQ, nilainya 0. Sehingga EP akan sama dengan EQ kan gitu ya, dipindahnya ya. Nah, ini cara mengerjakannya. Sehingga kalau kita jabarkan, maka K di sini langsung, berarti kan QP dibagi RP dikuadratkan sama dengan K Kiki dibagi RQ. Nah, RQ dikuadratkan ya. Yang sama dicoret dulu. Dicoret, jeret. Nah, kita selesaikan angkanya. QP-nya kan 9, nilainya 9 mikrocoulomb. RP-nya dari Q-uji berarti kan 24 ditambah X ya. Sentimeternya bisa dicoret nanti ya. 24 tambah X dikuadratkan kan itu ya. Yang Kiki itu 4. Nah, 4 mikrocoulomb dibagi jaraknya kan X. Nah, X kuadrat. Ingat, tapi yang diminta itu muatan R, jarak R terhadap ini adalah gitu ya. Oh ya, ini bukan X mas, tapi R. Oke, siap lah gitu ya, R. Mencoret, jeret. Habis itu kita akar pangkat setengah lah, ya, supaya habis ya. Sehingga, nah dikasih garis nih, biar bagus ya. Sehingga kita akarkan, maka menjadi hasil next-nya. Tulis saja next gitu ya, next gitu ya. Jadi ini menjadi 3/24 ditambah X sama dengan 2/X kan gitu ya. Sehingga dikalikan silang, berarti kan 3X sama dengan 2 dikalikan 24 ditambah X. Sehingga 3X, nah, 2 kali 24, 48 kan gitu ya. 48 ditambah 2X, dipindahkan sesama X, berarti kan 3X dikurangi 2X sama dengan 48. Jadi X-nya bernilai 48. Sehingga di sini jarak R-nya, jadi jarak R
Nah, RP ya, gitu ya. Jadi kan nanti ya 48 ditambah P ke Q kan 24 ya, tinggal 24. Sehingga 248 sama 24 dijumlah menjadi 72 kan itu ya. 72, 46 ya, 72. Oke, sip. 72 ya. Sip. Jadi jawabannya di situ adalah D. Nah, good. Inilah pembelajaran hari ini. Jadi untuk pengenalan awal listrik statis di kelas 12. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.